Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu Wahyuningsih dari eh, kelompok SMA Negeri 1 Pabelan akan melakukan pembuatan video pembelajaran yaitu dengan materi persamaan dasar akuntansi. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan persamaan dasar akuntansi. Sebelum ke materi yang persamaan dasar akuntansi, Ibu ingatkan dulu sudah membahas sistem informasi akuntansi yang informasi tersebut digunakan untuk pihak luar maupun pihak dalam. Nah, untuk persamaan dasar akuntansi ini nanti sebagai dasar untuk pembuatan ke materi berikutnya yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa. Langsung saja pada materi, apakah itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah rumus persamaan yang menggambarkan hubungan antara aktiva dan pasiva, di mana pasiva terdiri dari modal dan utang. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi secara garis besar ada 3, yaitu aktiva, utang, dan modal. Aktiva itu adalah aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan. Utang itu adalah kewajiban kepada pihak ketiga, sedangkan modal adalah investasi dari pemilik perusahaan. Di sini contoh aktivanya ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, gedung, terus akumulasi penyusutan. Contoh utang ada utang usaha dan utang bank. Terus ada modal sendiri. Langsung pada implementasi pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar. Di sini ada 12 poin soal. Nanti kita akan mencoba untuk transaksi-transaksi tersebut ditulis ke dalam persamaan dasar akuntansi. Ini adalah contoh yang pertama, bahwa akuntansi atau persamaan dasar akuntansi itu terdiri dari 2 secara garis besar yaitu aktiva dan pasiva. Nih, ada aktiva, ada pasiva. Tadi dicontohkan, contoh aktiva itu dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan akumulasi penyusutan. Sedangkan pasiva contohnya adalah utang, usaha, utang bank, dan modal. Kita langsung pada penerapan pada soal, bagaimanakah pencatatannya ke dalam persamaan. Tuan Jiman, pemilik perusahaan percetakan, menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sejumlah 240 juta sebagai modal awal. 240 juta sebagai modal awal. Ingat, kalau dalam persamaan dasar selalu ditulis nama perusahaan, nama laporannya. Di sini ditulis dalam ribuan, berarti nanti pencatatannya 03-nya tidak perlu ditulis. Dari transaksi ini, kita akan mencoba menerapkan ke dalam pencatatan 240 juta secara tunai, berarti aktivanya masuk pada kas, sedangkan pasifanya masuk pada modal. Transaksi tanggal 1. Dilanjutkan transaksi yang kedua, Tuan Jiman menambah kas perusahaan dengan meminjam uang dari bank. Meminjam uang dari bank. Berarti uang kasnya di aktiva, kasnya bertambah 80, sedangkan di pasiva ada uang dari utang bank. Oh, berarti masuk ke masuk ke akun atau perkiraan utang bank. Jadi aktivanya menambah kas, pasifanya catat dalam utang bank. Modalnya tidak berubah. Setelah 2 transaksi ini kita gabungkan, akan mendapatkan jumlah 240.000 ditambah 80, 320. Di sini utang bank 80, modal tetap 240. Jadi di sini biasanya terjadi kesalahan. Dari 2 transaksi ini kita gabungkan, dijumlahkan. Nih. Ya, jangan langsung ke transaksi berikutnya. Dijumlahkan dulu atau digabungkan dulu, baru ke transaksi berikutnya. Transaksi yang berikutnya, Tuan Jiman membeli peralatan cetak 104 juta tunai. Membeli secara tunai, berarti pada aktivanya pengaruhnya pada kas berkurang 104,
Terus di aktiva yang lain, karena membeli peralatan berarti ada nama baru, yaitu aktiva baru namanya peralatan. Sedangkan pada pasiva tidak berubah. Nih, dikosongi saja. Jadi, di satu sisi aktivanya kas berkurang, di satu sisi aktivanya berupa peralatan bertambah. Setelah tanggal 3 digabungkan dengan tadi, karena tadi mengurangi dikasih tanda kurung. 320 dikurangi 104, kita ketemu 216, peralatan 104, utang bank tetap 80 diturunkan, modal diturunkan 240 ini. Jadi setelah tanggal transaksi dicatat, digabungkan atau dijumlahkan. Ini kesalahan yang ada biasanya di sini. Kamu tidak menjumlahkan tapi langsung transaksi berikutnya. Ya. Dilanjutkan yang keempat, Tuan Jiman mengambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadi. Mengambil uang kas. Oh, berarti di aktivanya mengurangi kas 12.000, di pasifanya mengurangi modal 12.000. Akan ketemu hasil digabungkan 216 dikurangi 12, 204. Peralatannya diturunkan, tidak berubah 104. Utang bank juga sama. Modalnya 240 dikurangi 12 ketemu 228. Dilanjutkan transaksi yang berikutnya. Membeli perlengkapan cetak secara kredit. Tadi yang di sini tadi membeli peralatan secara tunai, mengurangi kas. Kalau secara kredit bagaimana? Kasnya tidak berubah, tapi mengakibatkan perubahan pada pasiva yaitu utang usaha. Jadi pencatatannya, aktivanya yang dibeli adalah perlengkapan pada aktiva, pasifanya karena membelinya secara kredit, masuknya pada utang usaha. Ya, kamu bedakan yang tanggal 3 tadi. Membelinya secara tunai. Kalau di sini membelinya secara kredit. Ya. Sama, setelah transaksi dicatat, dijumlahkan lagi atau digabungkan. Turunkan 204, 12, 104, 12, 80, 228. Ya. Lanjut ke transaksi yang berikutnya. Tuan Jiman membayar utang 4 juta. Berarti pengaruhnya pada aktiva mengurangi kas 4 juta. Pengaruhnya pada pasiva mengurangi utang 4 juta. Modalnya tetap. Ya, jadi aktiva mengurangi kas, pasiva mengurangi utang. Sama digabungkan dari transaksi berikutnya, digabungkan dengan transaksi ketemu. Ingat tanda kurung tadi artinya mengurangi. 204 dikurangi 4, ketemunya 200.000. Perlengkapan turunkan sama. Peralatan juga diturunkan. Utang usaha tadi 12.000 dikurangi 4.000, ketemu 8.000. Utang bank tetap 80.000. Modalnya juga tetap. Lanjut ke transaksi yang berikutnya. Tuan Jiman menerima pendapatan jasa secara tunai, menerima uang secara tunai. Berarti aktivanya bertambah di kas 40, sedangkan pasifanya menambah modal 40. Jadi pengaruhnya kalau menerima pendapatan secara tunai berarti pengaruhnya pada aktiva namanya kas, pada pasiva mempengaruhi modal. Sama dijumlahkan. Ya, ketemu hasilnya ini. 200 ditambah 40, 240. Yang lainnya tidak berubah. Modalnya berubah. 228 ditambah 40, 268. Berikutnya, Tuan Jiman membayar gaji. Membayar gaji. Berarti
Aktivanya pengaruhnya pada kas, mengurangi kas. Pasifanya pengaruhnya pada modal, mengurangi modal. Jadi kalau mengeluarkan uang untuk membayar, pengaruhnya pada aktiva kas, pengaruhnya pada pasifa modal, mengurangi. Ya, sama setelah dikurangkan transaksinya, ketemu hasil akhirnya, penggabungannya 240 dikurangi 12, 208. Yang modal 268 dikurangi 12, ketemunya 256. Yang lainnya tidak berubah. Ya, tinggal diturunkan saja. Berikutnya, Tuan Jiman melakukan jasa percetakan sebesar 8 juta. Pembayarannya diterima 1 bulan kemudian. Nah, belum menerima uang. Kalau ada seperti ini, aktivanya memasukkannya pada piutang. Ya. Yaitu piutang 80.000, pasifanya pada modal 8.000. Ya. Saya ulangi, kalau menerima pendapatan tapi belum diserah terimakan uangnya, namanya aktivanya adalah piutang. 8.000, pasifanya masuk modal. Dah sama, dijumlahkan yang berubah pada piutang dan pada modal. 256 ditambah 8.000, 264. Ya. Berikutnya, perlengkapan yang sudah terpakai 6.400. Perlengkapan. Oh, berarti aktivanya pengaruhnya pada perlengkapan. Mengurangi nilai perlengkapan. Ya, yang pasifanya mengurangi nilai modal. Ya. Yang sudah terpakai. Ya. Jadi saya ulangi, pada aktiva pengaruhnya pada perlengkapan, pada pasifa pengaruhnya pada modal. Ya. Caranya sama seperti tadi, transaksi ditulis dulu, yang berpengaruh pada apa? Pada perlengkapan dan pada modal. Setelah itu dijumlahkan. Ya. Ya. Pada akhir periode akuntansi, peralatan percetakan disusutkan 5.200.000. Ya, pengaruhnya pada pencatatan berpengaruh pada apa? Peralatan percetakan disusutkan. Oh, berarti pada akumulasi penyusutan. Langsung pada tanda kurung karena nanti mengurangi nilai peralatan. Sejumlah 5.200. Yang pasifa pengaruhnya pada modal. Ya. Saya ulangi, aktivanya pada akumulasi penyusutan, pasifanya mengurangi modal. Ya. Setelah transaksi dicatat atau dimasukkan, sama dijumlahkan kembali. Ini selalu tanda kurung, nanti artinya mengurangi. Ya. Berikutnya, Tuan Jiman membayar beban listrik dan telepon. Membayar, berarti aktivanya mengurangi kas, pengaruhnya. Yang pasifa mengurangi modal. Ya. Kita lihat masuknya yang transaksi yang ke-12 adalah aktivanya masuk pada kas, pengaruhnya. Yang pasifa pengaruhnya pada modal. Ya. Setelah itu kita jumlah. 228 dikurangi 2.800, 225, 200. Piutangnya tidak berubah, langsung diturunkan. Perlengkapannya juga sama. Peralatannya juga sama. Akumulasi penyusutan sama, tadi 5.200. Ingat, dalam kurung itu artinya nanti mengurangkan. Terus yang pasifa, utang usahanya 8.000, utang banknya 80.000, modalnya 249.600. Ya. Transaksi terakhir sudah. Kita cek suatu persamaan dasar akuntansi. Kalau jawaban kita benar,
hasil akhirnya itu akan menunjukkan yang angka yang sama atau yang balance. Karena aktiva selalu sama dengan pasiva. Ya, kita cek apakah sama ini. Ya, ini artinya mengurangi. Jadi aktivanya ini kas ditambah piutang, ditambah perlengkapan, ditambah peralatan, dikurangi akumulasi penyusutan. Yang pasiva, utang usaha, ditambah utang bank, ditambah modal. Hasil akhirnya sama. Ya, saya rasa untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.